Awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi menjadi putra dan putri Allah. Terdengar panggilan Roh untuk mengangkat salib, dan mereka yang mengangkat salib akan menemukan bahwa salib mengangkat mereka. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, salam sejahtera untuk para pendengar dimanapun Anda berada saat ini. Kita berjumpa kembali dalam mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi. Pada tanggal 7 September 2021 dengan judul Ayub mempersembahkan korban untuk anak-anaknya. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, saya kembali mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih karena kebaikan dan rahmat Tuhan begitu besar bagi hidup dan kehidupan kami. Lebih khusus telah jaga dan pelihara kami sepanjang malam di dalam tidur kami, hingga tiba di pagi hari ini kami bangun dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan tugas pelayan pekerjaan kami di hari ini, kami rindu untuk belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu kepada masing-masing kami, agar kami dapat mengerti dan mempraktekannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam buku Ayub pasal yang pertama ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Mari kita ikuti penjelasannya. Ada dua jalan untuk menghadapi anak-anak jalan yang amat berbeda dalam prinsip dan akibat-akibatnya. Kesetiaan dan kasih digabungkan dengan kebijaksanaan dan ketegasan. Sesuai dengan ajaran-ajaran firman Allah akan mendatangkan kebahagiaan dalam hidup ini dan di dalam hidup yang akan datang. Melalaikan tugas memanjakan dengan cara tidak bijaksana, kegagalan untuk mengekang atau memperbaiki kebodohan-kebodohan orang muda akan mengakibatkan ketidakbahagiaan dan kebinasaan yang terakhir kepada anak-anak dan kekecewaan dan penderitaan kepada orang tua. Adalah baik bagi orang tua untuk belajar dari lelaki Uz itu, pelajaran keteguhan dan kasih sayang mendalam. Ayub tidak mengabaikan kewajibannya kepada orang-orang di luar rumah tangganya. Dia murah hati, baik hati, memikirkan kepentingan orang lain. Dan pada saat yang sama, ia bekerja dengan sungguh-sungguh untuk keselamatan keluarganya sendiri. Di tengah kemirian putra dan putrinya, ia gemetar kalau anak-anaknya tidak akan menyenangkan hati Tuhan. Sebagai seorang imam yang setia dari rumah tangga itu, dia mempersembahkan korban bagi mereka secara pribadi. Dia tahu sifat dosa yang sangat dibenci dan pikiran bahwa anak-anaknya mungkin melupakan tuntutan ilahi. Itu membawa dia kepada Allah sebagai perantara bagi mereka. Dia, Tuhan, berkeinginan untuk melihat orang-orang muda dikumpulkan dari rumah-rumah anggota kita, karena pengaruh saleh dari rumah mereka telah menyerahkan hati mereka kepadanya dan pergi keluar untuk memberinya pelayanan tertinggi dalam hidup mereka. Diarahkan dan dilatih oleh instruksi saleh dari rumah, pengaruh ibadah pagi dan sore, contoh yang konsisten dari orang tua yang mengasihi dan takut akan Tuhan. Mereka telah belajar untuk tunduk kepada Tuhan sebagai guru mereka dan siap untuk memberikan pelayanan yang dapat diterima sebagai putra dan putri yang setia. Orang muda seperti itu siap untuk mewakili kepada dunia kuasa dan kasih karunia Kristus. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena nasihat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini mendatangkan berkat dan sukacita bagi kehidupan kami. Lebih daripada itu, memberikan penegasan kepada kami. Ada dua jalan untuk menghadapi anak-anak jalan yang amat berbeda dalam prinsip dan akibat-akibatnya.
kesetiaan dan kasih digabungkan dengan kebijaksanaan dan ketegasan sesuai dengan ajaran-ajaran firman Allah akan mendatangkan kebahagiaan di dalam hidup ini dan di dalam hidup yang akan datang. Terpujilah namamu ya Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, camat dan stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Mereka sangat membutuhkan pertolongan kuasa Tuhan. Curahkanlah hikmat pengetahuan sorga kepada mereka agar dapat menjalankan roda pemerintahan dan mengatasi berbagai macam persoalan di tengah-tengah pandemi saat ini boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan. Kami menyerahkan para tim medis, Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan yang ada di setiap rumah sakit, bahkan puskesmas yang ada di Indonesia. Mereka sangat membutuhkan kuasa Tuhan yang ajaib di dalam pelayanan mereka. Tuhan berikan kekuatan kesehatan juga kepada mereka. Berikan sukacita di dalam pelayanan di tengah-tengah pandemi saat ini. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, dan semua siswa di setiap lembaga pendidikan yang ada di daerah Nusa Tenggara. Tuhan berkati guru-guru kami, siswa kami, agar supaya dengan hikmat dan dedikasi sorga mereka dapat memberikan pelajaran dan juga bertanggung jawab di dalam segala tugas mereka. Kami menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat dimanapun mereka berada. Tuhan lindungi, pelihara mereka. Berikan kekuatan, kesehatan, dan kuasa Roh Kudus di dalam pelayanan mereka di tengah-tengah kesukaran hidup dan pandemi saat ini. Kami juga menyerahkan TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Tuhan lindungi, pelihara mereka, berikan kekuatan, kesehatan, dan cukupkan segala kebutuhan mereka. Kami berdoa untuk para pendengar yang setia, yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka juga selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Yang sakit di rumah, bahkan rumah sakit, Tuhan jamah tubuh mereka yang lemah. Berikan kekuatan iman dan juga kepastian hidup kepada mereka. Yang membutuhkan biaya untuk pendidikan anak-anak mereka juga Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni kami Tuhan, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.